Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, gimana kabarnya Sobat Hikayat? Semoga di hari ini kita selalu dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, hari ini Hikayat Kehidupan akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Adalah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, seorang ulama masyhur di Makkah yang menceritakan riwayat ini. Suatu ketika setelah selesai menjalani ritual ibadah haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan keduanya. Berapa orang yang datang tahun ini untuk haji? Tanya satu malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000 jemaah, jawab malaikat yang ditanya. Berapa banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya? Tanya malaikat yang satunya lagi. Lalu dijawab oleh malaikat yang lain, tidak ada satupun. Percakapan itu membuat sang Abdullah Al-Mubarak bergetar. Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar percakapan kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, akan tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dialah seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Sa'id ibn Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damsyik atau Damaskus. Mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak itu pun langsung terbangun dari tidurnya. Sepulang haji, ia tak langsung pulang menuju ke rumah, akan tetapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Hatinya bergetar dan bertanya-tanya. Sesampai di sana, ia langsung mencari sang tukang sol yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanya, apakah ada tukang sol sepatu yang bernama Sa'id ibn Muhafah? Ada di tepi kota, jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjuk arahnya. Sampai di sana ia mendapati seorang tukang sol sepatu yang berpakaian amat lusuh. Benarkah Anda yang bernama Sa'id ibn Muhafah? Tanya Ibnu Al-Mubarak. Betul. Siapakah Tuan? Aku Abdullah ibnu Al-Mubarak. Sa'id pun terharu. Tuan adalah ulama terkenal. Ada apa gerangan mendatangi saya? Sejenak ulama itu pun kebingungan dari mana ia akan memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. Saya hendak tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur dan membuat mabrur ibadah haji para jamaah yang lain? Wah, saya tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini. Maka Sa'id ibnu Muhafah pun bercerita. Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar suara talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dan setiap kali aku mendengar talbiyah itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Makkah. Ya Allah, aku merindu Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan hingga akhirnya pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham. Cukup untuk berhaji. Saya sudah siap berhaji. Tapi Anda batal berangkat haji. Benar. Apa yang terjadi? Ketika itu istri saya hamil dan mengidam. Waktu saya hendak berangkat,
Saat itu dia ngidam berat. "Suamiku, menciumkah engkau bau masakan yang nikmat ini?" tanya istriku. "Iya sayang," kataku. "Cobalah kau cari siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat. Mintalah sedikit untukku." Ustadz, kemudian saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan dia mengatakan, "Tidak boleh tuan, dijual berapapun akan saya beli." "Makanan itu tidak dijual tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk tuan." Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah sama sekali tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kami masak dan kami makan." Sesungguhnya janda itu menjelaskan, "Bagi kami daging itu adalah halal, karena andai kami tak memakannya kami akan mati kelaparan. Namun bagi tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut saya menangis. Kemudian kembali pulang. Aku ceritakan perihal kejadian itu pada istriku dan ia pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. "Ini masakan untukmu." Uang untuk keperluan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan kepada mereka. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakanlah untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi. Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Makkahku." Mendengar cerita tersebut, Abdullah Al-Mubarak pun tak bisa menahan air matanya.